어디가 이현아? 여기가 10점이야. 오케이 10. 제발 나 좀. 나도 제대로 해. 무지? 죽고 싶다. Pembulian merupakan sebuah perbuatan bejat yang sangat-sangat mengejamkan. Pasalnya, perbuatan bullying ini akan memberikan penderitaan sekaligus masa depan si korban menjadi rusak. Sebab si korban yang akan tenggelam ke zona keterpurukan dan tidak ada gairah untuk hidup. Tapi satu hal yang pasti yang paling mengerikannya adalah si korban akan selalu ingin bunuh diri. Persis sekali yang dialami oleh seorang siswa lugu di film ini. Sepanjang ia bersekolah, hidupnya pun dipenuhi sekali dengan luka dan penderitaan dari para siswa yang selalu membulinya. Dia selalu menangis meratapi kehidupannya yang menyedihkan. Harapan hidupnya telah mati dan menganggap kalau semua orang sama bajingannya. Sehingga ia yang sudah tidak kuat lagi menahan pembulian itu nekat pergi ke atas jembatan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat. Akan tetapi saat dirinya meloncat, seorang bos gangster yang paling ditakuti tidak sengaja melihatnya dan langsung menangkapnya dari bawah untuk menyelamatkannya. Namun suatu keanehan terjadi di sini lantaran insiden barusan itu justru malah membuat jiwa mereka tertukar. Si culun masuk ke tubuhnya bos gangster, sebaliknya si bos gangster masuk ke tubuhnya si siswa culun ini. Ketika tubuhnya telah bertukar, si bos gangster pun baru mengetahui kalau tubuh si siswa culun yang dirasuki ini sangatlah menderita akibat dibully. Lantas bos gangster yang geram pun berencana akan melakukan balas dendam kepada mereka yang selalu membuli tubuh yang sedang dirasukinya ini. Apakah balas dendamnya akan berhasil? Entahlah. Seperti biasa, siapkan dulu udut kopanya dan inilah drama High School Return of a Gangster. Let's go it. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama King Dekpal. Sebenarnya ia bukanlah bos utamanya, melainkan akan menjadi seorang pewaris bos gangster yang akan segera diturunkan oleh ayahnya dari kelompok gangster Chilsung, salah satu kelompok geng terbesar dan paling ditakuti di Korea. Terlihat ia yang sedang sibuk belajar privat yang dibimbing oleh guru pribadinya, yang dimana ia ingin mewujudkan mimpinya dulu untuk berkuliah sebelum menjadi bos utama memimpin geng milik ayahnya. Namun sayangnya lesnya harus sedikit terganggu saat anak buahnya berteriak keras untuk memberitahukan kalau Kwang So, salah satu sekutu atau koleganya yang telah berkhianat, telah berhasil ditangkap oleh mereka. Mendengar hal itu, ia pun langsung keluar untuk segera mengeksekusinya. Namun sialnya saat mereka lengah, Kwang So berhasil lepas yang langsung menodongkan pisau kepada pak guru privat sebagai sandera agar bos Kim dan anak buahnya tidak mendekatinya. Tentu saja mereka pun langsung panik dan meminta Kwang So untuk melepaskan pak guru yang tidak ada hubungannya dengan geng Chilsung. Tapi berbeda dengan bos Kim yang tetap terlihat santuy dan bahkan secara perlahan berani mendekatinya. Sehingga Kwang So yang panik pun mencoba melancarkan serangan pisaunya kepada bos Kim. Akan tetapi dengan santuinya bos Kim menahan serangan pisau itu meskipun tangannya harus berdarah. Dan di saat itulah ia pun langsung menghajar Kwang So dengan keras sampai tidak sadarkan diri. Dan film High School Return of a Gangster pun dimulai. Check it out. Setelah itu Kwang So pun kembali ke markas besar untuk menemui sang bos utama, yaitu ayahnya sendiri. Di sana ia pun meminta ayahnya untuk segera mengeksekusi Kwang So yang telah mengkhianati geng mereka. Namun sang ayah tidak menggubrisnya sebab Kwang So bukanlah ancaman besar bagi mereka. Lalu sang ayah pun bertanya bagaimana hasil lesnya tadi, apakah Kim sudah benar-benar paham dengan pelajaran yang sedang ia tekuni. Lalu Kim pun menjawab bahwa dirinya sedikit kesusahan memahami pembelajaran yang telah ia tekuni itu. Dan kemungkinan besar ia juga akan gagal dalam seleksi masuk kuliah tahun ini, yang artinya ia belum siap juga untuk memimpin geng Chilsung menggantikan sang ayah. 내년 수능을 노리고 채찍질하고 있습니다. Mendengar hal itu, ayahnya pun tersenyum tipis saja sambil menasihatinya untuk tetap bersemangat. Namun Kim yang mendengarnya pun malah menjadi canggung dan merasa malu kepada ayahnya yang sangat menginginkan dirinya untuk segera menjadi pemimpin geng.
Setelah itu ia pun pergi keluar untuk jalan-jalan sendirian demi menenangkan pikirannya dulu. Lalu Dongso yang merupakan tangan kanannya menawarkan diri akan menemani Bos Kim jalan keluar. Tapi Bos Kim menolaknya sebab ia yang ingin menyendiri dulu. Sepanjang perjalanan ia pun selalu terpikirkan dengan perkataan ayahnya yang meminta untuk segera mengambil alih geng Chilsung dikarenakan sang ayah yang sudah terlalu tua dan kewalahan untuk mengurusi geng yang besar. Sang ayah juga mewanti-wanti bahwa kesibukan Kim yang fokus les belajar telah dijadikan kesempatan oleh geng rival mereka untuk memperbesar kekuatannya demi bisa menghancurkan geng Chilsung. Maka dari itu sang ayah pun memintanya untuk segera mengambil alih geng Chilsung saja ketimbang fokus belajar. Mantap. 득팔이 네가 물려받아. Setelah itu Bos Kim pun menghentikan mobilnya untuk menyebat dulu di luar. Namun ketika di luar ia pun tidak sengaja melihat ada seorang murid SMA yang sedang berada di atas jembatan untuk meloncat alias bundir. Melihat hal itu ia pun berteriak keras untuk menghentikan anak muda ini. Namun sayangnya si anak muda ini tidak menggubrisnya dan akan tetap meloncat dari atas. Dengan cepat Bos Kim pun berlari untuk menangkap si anak muda ini dari bawah, yang membuat si anak muda ini pun tidak jadi mokat dan berhasil diselamatkan. Namun tanpa sadar Bos Kim sedang tergeletak di tengah jalan raya yang banyak sekali mobil melintas. Hingga saat Bos Kim akan terbangun, tiba-tiba saja sebuah mobil truk langsung menabraknya dengan sangat kencang. Beberapa hari pun berlalu, Bos Kim pun telah tersadar juga dari komanya. Dan saat terbangun, Bos Kim pun merasa kebingungan dengan tubuhnya yang sangat muda. Dan entah bagaimana caranya, Bos Kim pun telah bereinkarnasi, hidup dan bertukar tubuh dengan sosok si anak muda tadi yang telah ia selamatkan. Sedangkan si anak muda telah hidup di tubuhnya Bos Kim yang asli. Akan tetapi di sini Bos Kim pun menyangka kalau dirinya itu sedang bermimpi. Karena dia yang berpikir bagaimana bisa rohnya mampu bertukar dengan tubuh orang lain. Pokoknya sangat tidak masuk akal cuy. Tidak lama dari itu Bos Kim pun tidak sengaja mendengar anak buahnya yaitu si Dongso sedang berteriak kencang di depan kamarnya. Mendengar hal itu ia pun membuka pintu untuk menghampirinya. Tapi tiba-tiba saja Dongso pun malah menghajarnya sambil berkata, meminta maaflah kepada bos kami yang telah meninggal dunia karena telah menyelamatkanmu. Lalu Bos Kim yang merasa sakit dari pukulan itu akhirnya tersadar kalau semua ini nyata alias bukan mimpi. Dia pun kembali kebingungan lagi dengan dirinya yang ada di tubuh si anak muda ini. Kemudian Dongso pun menyeret dan membawanya ke tempat duka Bos Kim. Sesampainya di sana, Dongso dan para geng Chilsung meminta si anak muda alias Bos Kim untuk mengucapkan permintaan maaf kepada bos mereka. Tentu saja Bos Kim pun menolak dan malah amukan sebab dirinya yang masih hidup. Bahkan ia pun mencoba menjelaskan kepada mereka semua kalau dirinya itu masih hidup. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia saja sebab mereka yang tidak mempercayai perkataannya yang dianggap tidak logis. Lalu Bos Kim yang penasaran pun kembali ke ruang jenazah untuk melihat sosok tubuhnya yang asli. Hingga saat sampai di sana ia pun langsung terdiam lemas saat melihat wujud tubuh yang asli sudah kaku alias sudah meninggoy. Lalu ia yang kebingungan pun mencoba memeluk mayat dirinya sendiri berharap roh tubuhnya bisa kembali masuk ke tubuhnya yang asli. Namun sayang sekali usahanya itu hanya sia-sia saja. Tidak menyerah begitu saja Bos Kim pun langsung pergi ke atas jembatan tempat si anak muda ini meloncat. Di sana ia pun berencana akan meloncat seperti yang pernah dilakukan si anak muda dengan harapan bahwa rohnya akan bertukar kembali. Beberapa hari pun berlalu, Bos Kim pun kembali tersadar lagi dari pingsannya dengan rohnya yang masih ada di tubuh anak muda ini. Ia pun masih kebingungan sekali sebab semua usahanya untuk mengembalikan roh dirinya masuk ke tubuh aslinya tidaklah berhasil. Dengan keadaan kakinya yang pincang, ia pun pergi ke tempat penyimpanan abu mayatnya sendiri. Di sana ia pun melamun tarik untuk menerima takdir dan kenyataan ini bahwa dirinya harus melanjutkan hidup di tubuh anak muda ini. Setelah itu ia pun kembali ke rumah sakit lagi. Di sana ia pun baru mengetahui kalau tubuh yang dirasukinya itu bernama So Hyun. Dia pun
Dia pun termenung kembali dan terpaksa akan melanjutkan hidup di tubuhnya yang baru ini. Tidak lama datanglah seorang teteh-teteh sebut saja Siti untuk menjenguknya. Melihat hal itu, Bos Kim pun menyangka kalau Siti adalah ibunya Sohyun. Sehingga ia pun langsung membungkuk dan mengucapkan ibu kepadanya. Namun entah mengapa si Siti yang mendengarnya pun malah amukan dengan berkata mengapa Sohyun selalu merepotkan dirinya. Sontak saja Bos Kim yang ada di tubuhnya Sohyun pun tersadar kalau si Siti bukanlah ibunya. 뭐가 문제야? 어? 넌 하여튼 백신 받고 싶어서 이 난리야? 버르장머리없게 씨. 아무튼 얘도 참 복잡하게 사는구나. Setelah si Siti pergi, Bos Kim pun membuka tablet milik Sohyun untuk mencari info tentang Sohyun. Saat membukanya, ia pun tidak sengaja masuk ke sebuah notepad dan melihat banyak sekali tulisan diary milik Sohyun sebelum bunuh diri. Yang mana dalam notepad itu tertulis mengapa Hong Jae-min selalu membuliku. Aku merasa tersiksa, hidupku hancur, aku benci sekolah dan aku ingin mati. Dan itulah isi notepad yang ditinggalkan oleh Sohyun sebelum bunuh diri. Dan terungkaplah di sini alasan Sohyun nekat bunuh diri karena dirinya yang sudah putus asa dan hancur mentalnya karena selalu dibully oleh seorang murid berandal bernama Hong Jae-min. Keterlaluan sekali sebab Hong Jae-min yang selalu menyuruhnya untuk mencuri. Tapi yang lebih menyakitkannya lagi, Hong Jae-min selalu menyiksa dan memperlakukannya seperti anjay. 학교가 싫다. 지친다. 죽고 싶다. Tidak hanya itu, Sohyun juga selalu dibully dan disebut penguntit oleh semua murid di sekolahan. Hal ini terjadi karena ia yang selalu membututi seorang murid populer bernama Choi Se-kyung. Berharap dirinya bisa menjadi temannya Kyung. Namun sayangnya sebutan penguntitlah yang malah ia dapatkan dari seluruh siswa. Kejadian ini pun telah membuatnya depresi, hancur, putus asa, dan kesedihan yang membuatnya memutuskan untuk bunuh diri. 없어지면 좋겠다. Lalu Bos Kim yang membaca notepad itu pun sangat geram sekali. Lantas ia pun kembali bersemangat untuk hidup di tubuhnya Sohyun agar dirinya bisa membalaskan semua kepedihan dan ketertindasan yang dirasakan oleh Sohyun. Mantap sekali. Keesokan harinya Bos Kim pun pulang ke rumahnya Sohyun. Sesampainya di sana ia pun langsung disambut hangat oleh pembantu ibunya. Lalu Bos Kim pun yang merasa penasaran mencoba menanyakan di mana keberadaan ibunya. Si bibi menjawab kalau ibunya sedang tertidur di sofa akibat mabuk berat lagi. Secara perlahan Bos Kim pun mulai banyak mendapatkan info mengenai sosok tubuhnya Sohyun. Tidak hanya itu, si bibi juga memberitahukan kalau si Siti sering datang ke rumah ini dan bahkan sampai menyetok barang arak untuk mencekok ibunya Sohyun. Semua itu dilakukan sebab si Siti ingin menyingkirkan dan menghancurkan hidupnya ibunya Sohyun, yang mana ibunya Sohyun ini merupakan wanita simpanan dari pimpinan pemilik perusahaan OK Construction. Dan kini istri sah pimpinan sedang terbaring di rumah sakit, dan cepat atau lambat pimpinan pasti akan segera menikahi ibunya Sohyun. Itulah mengapa si Siti yang merupakan sekretaris pimpinan sangat iri dan membenci ibunya Sohyun. Sekaligus ia juga tidak ingin Sohyun menjadi hak pewaris perusahaan OK Construction di masa depan nanti. 너 아프고 비서님이 얼마나 자주 들락거렸게. 아 그러다 진짜 네 엄마 쥐두새도 모르게. 네 엄마가 OK 건설 사무될까봐 문초짜리 끼찰까봐. 그러면 우리나라 탑3에 드는 건설사인데? Mendengar semua info itu, Bos Kim pun akan mulai membiasakan hidup di tubuhnya yang baru ini. Di sini Bos Kim pun agak sedikit terkejut kalau Sohyun yang tubuhnya sedang ia rasuki merupakan anak yang sangat kaya raya. Setelah itu Bos Kim pun pergi ke tukang cukur untuk mulai bercukur dan membenahi dirinya yang kusut ini. Setelah bercukur ia pun pergi ke toko buku untuk belajar sebab tubuh yang dirasukinya ini masih sekolah. Namun saat di sana ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Kyung. Tentu saja Kyung pun sangat terkejut sekali melihat penampilan dari Sohyun yang tidak cupu lagi. Tanpa ia tahu kalau roh di tubuhnya Sohyun itu adalah Bos Kim si ketua gangster. Di sini Kyung pun merasa kebingungan dengan Sohyun yang tidak mengenalnya. Padahal ketika di sekolah Sohyun selalu menguntitnya karena ingin berteman dengannya. Walaupun begitu ia pun mencoba untuk tidak seujon dulu dan berpikir kalau orang yang dihadapannya bukanlah Sohyun melainkan orang yang mirip saja. Sedangkan Bos Kim merasa aneh dengan Kyung yang memperlakukannya sangat baik seolah ia mengenalinya. 야, 내가 너랑 어떻게 하냐? Malam harinya Bos Kim pun pergi ke rumah dahulunya untuk melihat kondisi ayahnya.
Sesaat di sana ia pun melihat banyak anak buahnya yang sedang sibuk beberes. Namun dia pun mengurungkan niatnya itu karena dirinya yang menduga akan dihajar oleh mereka. Sebab anak buahnya yang tidak akan mungkin mengenali sosok tubuhnya yang baru ini. Beberapa hari pun berlalu, cuti kenaikan sekolah pun telah berakhir juga. Yang artinya bos Kim yang ada di tubuhnya Sohyun harus kembali bersekolah lagi. Dan di hari pertamanya masuk sekolah, bos Kim pun malah melakukan hal ceroboh. Sebab name tag yang ia pakai malah bertuliskan nama aslinya bukan Sohyun. 여기서요? 학교 앞에서 내리는 거 싫으시다고. Sesampainya di kelas, para murid pun langsung memandanginya yang menyangka kalau bos Kim adalah murid yang baru. Dan tidak lama dari itu, bu guru pun masuk dan memberikan pengumuman kalau Kyung akan menjadi ketua kelas di kelas ini. Setelah itu, bu guru pun mulai mengabsen murid satu persatu. Hingga saat menyebut nama Sohyun, bos Kim pun langsung mengangkat tangannya. Yang membuat para siswa langsung terkejut kalau dia itu bukanlah murid baru, melainkan Sohyun si penguntit. Tapi mereka tidak sadar kalau di tubuhnya Sohyun adalah bos Kim. 나 저 엄마한테 말했어. 나 반 바꿔달라 그래. 송이연. 예, 선생님. Namun sialnya bos Kim pun malah satu kelas dengan Hong Jae-min si Kang Bully. Dan benar saja selepas bu guru pergi, Hong Jae-min langsung menghampiri untuk membulinya. Namun bos Kim tak gentar dan langsung menatap Hong Jae-min dengan penuh kebencian. Dan ia pun kini mengetahui sosok si Hong Jae-min Kang Bully itu. Yang membuat Hong Jae-min agak sedikit terkejut karena baru pertama kalinya Sohyun berani menatapnya seperti ini. Merasa tidak terima, Hong Jae-min pun langsung membawanya ke belakang sekolah untuk mengeroyoknya. Tapi seperti biasa, bos Kim pun masih tetap santai saja. 손빵 날려. 신새끼가. 야. 이거. Dan saat mereka sudah mulai menyerang, bos Kim pun kewalahan karena tubuh yang dirasuki ini tidak memiliki otot sama sekali. Karena lemah, yang membuatnya kesulitan melawan mereka dan pada akhirnya ia pun malah pingsan di sana. Ketika sedang pingsan, bos Kim pun bermimpi bertemu dengan Sohyun si pemilik tubuh ini. Di dalam mimpi itu, bos Kim berkata kalau ia sendiri yang akan balas dendam kepada Hong Jae-min yang selalu membuli Sohyun. 그런다고 내 삶 달라지지 않아요. 내가 학교 생활도 한번 지켜봐라. Dan setelah mengatakan itu, bos Kim pun kembali tersadar lagi dari pingsannya. Tidak lama kemudian datanglah Kyung yang mengajak bos Kim untuk pergi ke UKS agar bisa mengobati lukanya. Dan ketika di sana, Kyung pun bertanya mengapa Sohyun menjadi banyak berubah dan bahkan sampai tidak mengenalinya. Lalu Kyung pun memberitahukan kalau ia adalah sahabat dekatnya. Mendengar kata sahabat, bos Kim pun langsung teringat kembali dengan notepadnya Sohyun yang bertuliskan kalau aku ingin menjadi sahabatnya Kyung. Mengingat hal itu, ia pun merasa kebingungan dengan Kyung ini. Apakah ia memang sahabatnya atau seorang perundung yang sama seperti Hong Jae-min? Walau kebingungan, bos Kim pun langsung berpura-pura akrab saja dengan Kyung agar dirinya tidak dicurigai sedang berada di tubuhnya Sohyun. 서점에서 왜 아는 척 안 한 거야? 절친이었잖아. 기억 상실이다. Lalu ia pun melambaikan tangannya untuk meminta maaf kepada Kyung karena tidak mengingatnya. Sontak saja Kyung pun langsung tertawa jahat sambil berkata kalau dirinya itu bukanlah temannya melainkan musuhnya. Tidak hanya itu, Kyung juga membeberkan kalau ia sangat membenci Sohyun yang mengancam akan mengekspos semua sifat buruknya kepada para murid. Dan entah apa maksud dari perkataannya si Kyung ini. Yang jelas perkataannya itu membuat bos Kim termasuk kita itu kebingungan juga cuy. 위험. 알고 있잖아. 우리 친구였던 적 없어. 내 본성이 어떤지 사람들에게 폭로할 거랬지. 너 Kemudian Kyung yang memang sangat pintar pun berkata kembali kalau dirinya masih tidak percaya dengan orang di hadapannya itu adalah Sohyun yang asli. Sebab Sohyun yang ia kenal tidak akan berani menatap wajahnya seperti itu. Lantas siapakah Anda sebenarnya? Apakah Anda saudara kembarnya Sohyun? Ucap Kyung. Sontak saja bos Kim yang ada di tubuhnya Sohyun pun sangat terkejut sekali. Karena Kyung yang sangat pintar menebak. Namun bos Kim pun mengelak dan membantah tuduhan itu dengan menjawab bahwa manusia bisa berubah kapan saja.
termasuk dirinya yang telah berubah dan tidak akan culun lagi. 넌 내가 송이언이 아니면 누구라고 생각하는 거냐? 쓸데없는데 시간 낭비 말고 공부나 하자. 누구나 변해. Di sisi lain, Hong Jae-min dan kawan-kawan juga sedang merasa kebingungan karena perubahan So-hyun yang menjadi berani melawan mereka. Bahkan anehnya lagi, So-hyun juga sempat mampu melawan mereka saat sedang baku hantam tadi. Mereka menduga mungkin selama cuti sekolah kemarin So-hyun telah banyak belajar ilmu bela diri agar bisa melawan mereka yang selalu membulinya. 아 그래 뭐 그런 일이 있겠냐? 오빠 중에 왜? 분명 이 새끼 방학 동안 말하기 학원을 다녔나? Balik lagi kepada So-hyun alias Bos Kim yang sedang masuk ke kelasnya untuk mengikuti jam pelajaran kedua. Namun ketika pelajaran tengah berlangsung, ia pun malah luwak lieu karena tidak memiliki pulpen. Lalu ia pun mengajak cewek sebangkunya untuk memberitahukan di mana tempat membeli pulpen. Mendengar hal itu, si cewek pun akan menunjukkan tempatnya. Sebagai ucapan terima kasih, Bos Kim pun akan mengajak mereka bertiga untuk makan bareng. 배고파. 아니 난 그 이영아, 너 안 먹어? 맛있어, 진짜 맛있어. 왜 나 안 데리고 와? Dan kejadian ini telah membuat Bos Kim menjadi akrab dengan ciwi-ciwi itu. Bahkan secara perlahan mereka juga mulai menyukai akan perubahan sikapnya So-hyun yang tidak culun lagi dan mau bergaul. Hal ini telah menjadikan Kyung merasa iri dengan So-hyun yang dianggap akan menggeser posisinya menjadi siswa populer di sekolah. Lalu ia pun menghampiri So-hyun lagi untuk membuktikan kecurigaannya kalau itu bukanlah So-hyun yang asli. Namun So-hyun alias Bos Kim pun mulai merasa risih dengan Kyung yang selalu mengutitnya. 멈출 마음이 전혀 없다. 이현이가 누구랑 놀기도 하는구나. Kepopuleran So-hyun menjadi bertambah lagi saat ia berhasil mendapatkan loncatan bagus di ujian praktek olahraganya. Bahkan Pak Guru juga sangat kagum akan perubahan So-hyun yang mampu mendapatkan nilai yang bagus. Tapi seperti biasa, tidak dengan So-kyung yang menatap tajam dengan penuh kecurigaan terhadapnya. Setelah jam olahraga selesai, So-hyun pun tidak sengaja melihat si Siti yang sedang berada di sekolah ini. Rupanya si Siti berencana ingin memindahkan So-hyun ke sekolah luar negeri. Hal ini ia lakukan agar bisa menyingkirkan So-hyun yang akan segera menjadi pewarisnya pimpinan. Lalu So-hyun yang merasa emosi pun berkata kepada si Siti untuk jangan pernah mengurusi hidupnya lagi. 주고 있다. 회장 아들 노릇 좀 해볼라니까. 뭐 이게 어디 키워주는 애도 모르고 나대? Keras cuy. Tentu saja perkataan tadi telah membuat si Siti kesal, sehingga ia pun menemui seorang gangster untuk menyingkirkan So-hyun. Tapi yang membuat kita sangat terkejut adalah kalau gangster yang disewa si Siti adalah si Dong-so cuy, yaitu tangan kanannya Bos Kim di geng Chilsung. Wow, mulai plot twist sekali nih cuy. Kemudian scene berganti kepada So-hyun yang kembali ke kelasnya lagi untuk belajar. Namun sampai di kelas ia pun kembali dibuat risih lagi oleh Kyung yang sudah duduk di bangku mejanya. Sama dengan sebelumnya, Kyung mencoba bertanya kembali siapakah kamu sebenarnya, karena So-hyun yang ia kenal tidak pernah berani menatapnya. Namun Bos Kim yang ada di tubuhnya So-hyun pun kembali mengelak dengan berkata kalau aku ini adalah So-hyun yang asli. 넌 진짜 이름이 뭐냐? 진짜 이현이는 그런 눈으로 날 보지 않아. 아, 이 여우 새끼. Lalu So-hyun alias Bos Kim pun memutuskan untuk keluar dari kelas itu. Sepulang sekolah, So-hyun pun sangat kesusahan sekali untuk mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Tololnya ia malah mengecat Kyung untuk meminta kunci jawaban. Dan jelas saja ini malah menjadikan Kyung tak curiga lagi kepadanya. Saat sudah tertidur lelap, Kyung pun bermimpi bertemu dengan So-hyun yang mengancam akan mengekspos semua perilaku buruknya ke publik, yang membuat Kyung langsung terbangun dari tidurnya dengan penuh kepanikan. Dan entah apa rahasia dari semua ini, soalnya belum dijelaskan cuy. Balik lagi kepada So-hyun yang sedang pergi ke tempat berendam air hangat. Tapi saat sedang asik berendam, ia malah diganggu oleh dua gangster. Namun So-hyun alias Bos Kim tidak takut dan langsung memencet kontoynya, yang membuat si gangster ini berteriak kesakitan. Lalu So-hyun pun tidak sengaja melihat ada tulisan geng Dong-so di tato si gangster ini, yang ternyata mereka merupakan anggota dari kelompok gangster baru yang dipimpin oleh anak buahnya Bos Kim, yaitu si Dong-so. Menyadari hal itu, So-hyun pun memberitahukan kepada mereka kalau dirinya itu adalah Bos Kim, ketua gangster dari geng Chilsung, geng pusat cuy.
Yang sontak saja mereka pun langsung ketakutan tidak berani melawan saat mendengar nama Bos Kim. 그럴수록 볼립 도생 근본이 바로 사야다. 칠성파 논본투. Singkatnya saat Sohyun telah pergi, mereka berdua pun mencoba bertanya kepada Dongso apakah benar Bos Kim masih hidup. Sebab saat sedang berendam tadi ada seorang anak muda yang mengaku-ngaku kalau dirinya itu adalah Bos Kim, ketua geng Chilsung. Mendengar hal itu, Dongso pun mengatakan kalau Bos Kim sudah meninggoy. Dan jika memang benar masih hidup, mungkin dirinya akan kembali mengabdi kepada Bos Kim. Di waktu yang sama, Hong Jae-min and the gang datang menemui Dongso untuk bergabung ke dalam geng itu. Kemudian cerita berpindah kepada Sohyun lagi yang sudah sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, ia pun merasa sedikit terkejut saat melihat Kyung sudah ada di rumahnya. Melihat hal itu, ia pun menghampiri untuk bertanya mengapa ia ada di rumahnya. Tapi tiba-tiba saja datang ibunya Sohyun dengan keadaan mabuk parah, yang membuat Sohyun langsung menggendong ibunya untuk mengistirahatkannya di kamar. Dan hal ini dijadikan Kyung kesempatan untuk mencari sosok Sohyun yang asli. 너 뭐하냐? Namun sayangnya ia tidak menemukan apa-apa dan malah kepergok oleh Sohyun karena telah masuk ke kamarnya dan menggeledah. Lalu seperti biasa, Kyung pun kembali bertanya di manakah Sohyun yang asli. Lalu Sohyun alias Bos Kim pun yang sudah risih akhirnya menjelaskan juga kalau dirinya itu sedang bereinkarnasi atau hidup di tubuhnya Sohyun, karena Sohyun yang asli sudah meninggoy akibat bunuh diri. Sontak saja Kyung pun sangat terkejut sekali saat mendengar semua kebenaran ini. Meskipun ia agak sedikit kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Sohyun yang dianggap tidak masuk akal. 그날 너 만나고. Namun sialnya obrolan ini pun kembali terganggu saat sang ibu kembali mengamuk lagi efek dari maboknya. Dengan cepat Sohyun pun menghampiri ibunya untuk menenangkannya. Setelah itu Sohyun pun mengajak Kyung untuk melanjutkan obrolannya tadi di luar. Di sana Sohyun pun alias Bos Kim bercerita kalau dirinya itu sedang dianugerahi oleh Tuhan untuk bereinkarnasi hidup di tubuhnya Sohyun, agar ia bisa balas dendam kepada Hong Jae-min yang selalu membulinya. Tidak lama dari itu, Kyung pun ditelepon oleh ayahnya yang menyuruhnya untuk segera pulang. Dengan cepat ia pun langsung kembali ke rumah agar pulang tepat waktu. Namun sayangnya ia terlambat yang membuat sang ayah pun memarahinya dan menyuruhnya untuk segera belajar. Diajar terus sampai kagelo, itulah yang ada di dalam pikirannya Kyung yang kesal kepada ayahnya. Di keesokan harinya di sekolah, Sohyun dicegat oleh Hong Jae-min dan kawan-kawan yang ingin membulinya lagi. Yang mana mereka pun langsung memperlihatkan sebuah video ketika Sohyun tengah dilempari susu dan dibuli parah oleh mereka. Tentu saja hal itu telah membuat Bos Kim yang ada di tubuhnya Sohyun sangat geram dan langsung mengajak mereka ke belakang sekolah untuk baku hantam saja. Sesaat di sana terjadilah baku hantam solo versus squad, cuy. Dan setelah membantai mereka, Sohyun pun menghampiri Hong Jae-min untuk memperkenalkan diri kalau dirinya adalah Kim Dekpal, ketua gangster geng Chilsung. Dan setelah itu apa yang terjadi? Namun sayangnya film High School Return Part 1 harus berakhir, cuy.